Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas dengan apa Allah menciptakan Adam? Dengan apa, Bu? Dengan kedua tangannya. Dengan apa nanti Allah akan menggulung langit? Dengan tangan kanannya. Dengan apa Allah membolak-balikkan hati manusia? Dengan kedua jarinya. Kapan Allah turun ke langit dunia? Setiap sepertiga malam yang akhir, bukan yang awal, Bu, ya. Jadi malam itu dibagi tiga. Misalnya malam itu 12 jam dibagi tiga, berarti 4 jam 4 jam 4 jam. 4 jam pertama malam dimulai dari maghrib. Ketika maghrib tiba, matahari tenggelam, itu berarti sudah malam. Maka Al-Quran mengatakan fa'atimmus siyama ilal lail, sempurnakan puasa kalian sampai malam. Di sini ada yang salah faham. Siapa, Bu? Yang salah faham siapa, Bu? Syiah Rafidah. Syiah Rafidah kalau buka puasa jam berapa? Ada yang tahu? Isya. Habis Isya baru buka. Karena kalau maghrib katanya belum malam. Ya. Fa'atimus siyama ilal, karena ayatnya memang seperti itu. Sempurnakan puasa kalian sampai malam. Kan ini baru maghrib, belum malam. Malam itu ya jam 8, jam 9. Ya. Padahal ketika maghrib tiba, berarti itu sudah malam. Dan sudah berganti. Ketika maghrib tiba, ketika matahari tenggelam, itu sudah berganti hari. Sekarang kan Kamis, ya. Begitu nanti maghrib, matahari tenggelam, maka sudah bukan Kamis lagi, tapi Jumat. Maka disebut malam Jumat, bukan Kamis malam. Kita sering menyebut Kamis malam, padahal sudah nggak ada Kamis lagi. Gitu ya. Sudah Jumat, sudah berganti hari. Nah, itu 4 jam. Berarti sepertiga malam yang awal. Berarti kalau maghrib jam 6 tambah 4, berarti sampai jam 10. Itu sepertiga malam yang awal. Kemudian ganti sepertiga malam yang tengah. Terakhir sepertiga malam yang akhir. Di sepertiga malam yang akhir itulah Allah turun ke langit dunia. Untuk apa, Bu? Untuk mencari siapa yang sedang berdoa akan Allah kabulkan. Siapa yang sedang mohon ampun akan Allah ampuni. Oleh karena itu,
Kalau ibu punya hajat, semua kita punya hajat ya. Mungkin sedang terlilit hutang, mungkin anak sakit nggak sembuh-sembuh, sudah berobat ke sana kemari, mungkin suami nggak pulang-pulang, ya. Berdoalah, memohonlah kepada Allah di sepertiga malam yang akhir. Tiga malam yang akhir. Karena Allah sengaja mencari. Masa sih sengaja mencari, begitu ketemu nggak dikabulkan. Allah sengaja mencari siapa yang sedang berdoa memohon kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang mohon ampun, akan aku ampun. Itu Bu ya. Kapan Allah menghadapkan wajahnya ke wajah kita? Ketika kita sedang sholat. Oleh karena itu, ketika kita sedang sholat, lalu kita ada sesuatu di mulut, di gigi, nyelip, mungkin sisa makanan, lupa gosok gigi, jangan, iya, jangan dibuang ke arah depan. Seolah kita membuang sisa-sisa makanan ke arah wajah Allah. Karena ketika kita sedang sholat, wajah Allah betul-betul berada di hadapan wajah kita. Ini semua keterangan dari Allah dan Rasul-Nya, wajib kita imani apa adanya, jangan ditakwil. Jangan ditahu, wajah itu maksudnya anu. Tangan Allah itu maksudnya anu. Jari Allah itu maksudnya anu. Jangan. Yang paling tahu tentang ayat-ayat ini adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah mentakwil, maksud wajah Allah anu ya, maksud jari Allah anu ya, maksud Allah turun ke langit dunia maksudnya anu ya, enggak. Tangan ya tangan, wajah ya wajah, turun ya turun, jari ya jari, dan seterusnya. Tentu jari Allah tidak sama dengan jari siapapun. Wajah Allah tidak sama dengan wajah siapapun. Ya. Genggaman tangan Allah tidak sama dengan genggaman siapapun. Dan seterusnya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama, tidak ada yang mirip-mirip dengan Allah, tidak ada. Jangankan sama ya, mirip-mirip nggak ada. Jangankan kita dengan Allah, kita makhluk, Allah apa Bu? Allah makhluk bukan? Bukan. Tapi kalau tidak makhluk disebutnya khalik, pencipta. Kita makhluk, Allah khalik yang menciptakan. Kita semua ini makhluk. Makhluk artinya apa Bu? Diciptakan. Kan isim maf'ul itu makhlukun, dari kata khalaqa, artinya yang diciptakan. Khalik yang menciptakan. Mana mungkin sama makhluk dengan makhluk saja itu berbeda jauh, nggak ada persamaannya sedikit pun. Apa Bu? Persamaannya cuma satu. Di luar yang satu itu nggak ada persamaan sama sekali. Apa Bu? Ada. Kita semua ini
di dunia ini dengan surga. Ya, ada persamaannya? Gak ada. Gak ada. Tapi namanya sama. Yang sama cuma namanya. Ya. Di surga ada istana, Bu? Ada. Di dunia ada juga kan? Di surga ada wanita cantik bidadari? Ada. Di dunia ada wanita cantik? Ada, banyak. Di surga ada anggur, delima, pisang, susu, madu? Ada. Namanya semuanya ada. Tapi warnanya, aromanya, bentukannya gak ada mirip-miripnya. Jauh. Ya, persamaan antara dunia dengan surga itu cuma satu, yaitu nama. Namanya dong sama. Aromanya, kewangiannya, keindahannya gak ada mirip-miripnya. Jauh. Nah, maka dikatakan kenikmatan surga itu disingkat dalam 3 kalimat. Masih ingat? Apa? Kenikmatan surga itu disingkat dalam 3 kalimat. 1. Ma'ainun ra'at. Belum pernah terlihat oleh mata siapapun. Ya gimana sama? Terlihat aja belum pernah. Maka nggak ada orang masuk surga, melihat keindahan surga, lalu, oh, ini sama kayak yang di Tanah Abang nih. Nah, nggak mungkin. Oh, ini sama kayak yang di Bekasi itu, nggak mungkin. Ya, belum pernah ada mata yang melihat keindahan surga itu. Dari bangunannya, dari pepohonannya, dari rerumputannya, dan seterusnya, emasnya, berliannya, semuanya terkagum-kagum. Belum pernah terlihat oleh mata. Yang kedua, wala udunun sami'at. Belum pernah terdengar oleh telinga siapapun. Dengar nyanyian surga, syahdu, merdu luar biasa. Tiba-tiba, oh, ini mirip suaranya si Anu. Nggak mungkin. Nggak ada mirip-miripnya. Semuanya berdecak kagum. Belum pernah ada suara semerdu suara ini. Ibu masih ingat suara paling merdu suara siapa? Iya, Nabi Daud. Suara penyanyi-penyanyi hari ini nggak ada apa-apanya. Ya, kalau Nabi Daud melantunkan suaranya, tapi bukan nyanyi, Ibu ya, melantunkan kitab Nabi Daud, kitab apa? Kitab Zabur. Kalau Nabi Isa, Injil. Kalau Nabi Musa, Taurat. Kalau Nabi Ibrahim, Suhuf. Sufi Ibrahim wa Musa, ya kan? Suhuf, lembaran-lembaran. Nah, itu kalau Nabi Daud melantunkan suaranya membaca kitab suci Zabur, hewan-hewan pada diem. Ya biasakan sekitar, apalagi zaman dahulu kala ya, ada burung, ada ayam, ada unggas, ada ini, ada itu, kan bersuara tuh. Mendengar suara Nabi Daud melantunkan kitab suci Zabur, itu pada diam. Saking merdunya, apalagi manusia. Kan sampai hari ini kan ada beberapa hewan, kalau ada suara merdu itu dia diam.
ular misalnya. Ya. Itu kalau ada suara merdu, diam. Nah, Nabi Daud begitu. Ketika beliau melantunkan suara dalam membaca kitab suci Zabur, pada diam. Kayak apa itu? Merdunya. Di surga nggak ada apa-apanya ini suara Nabi Daud. Kalah. Kalau sama, ya berarti batal sabda Nabi tadi dong. Gitu kan? Berarti jauh. Itulah surga. Satu lagi. Belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga. Satu lagi. Iya, belum pernah terbayangkan oleh hati siapapun. Jadi ngebayangin saja nggak bisa. Membayangkan saja nggak bisa. Padahal membayangkan, berkhayal itu sulit apa mudah, Bu? Mudah sekali. Namanya juga berkhayal ya. Berkhayal mah gampang. Nanti sore saya mau ngopi-ngopi di bulan A. Menghayal, bisa nggak? Hayal doang. Ya bisa, ada menghayal ya. Nanti malam saya mau makan malam di Uranus atau Neptunus ya. Nanti kau ngopi malam di Jupiter ya. Ya namanya menghayal. Bisa aja. Nah, untuk surga nggak sanggup, nggak bisa. Ibu ngebayangin sekarang begini, begitu, begini, begitu. Ada yang hobi masak barangkali ya. Baru pegang cabai, langsung jadi masakannya ya. Namanya menghayal ya kan. Langsung jadi enak luar biasa. Ya. Untuk surga nggak sanggup, menghayal aja nggak sanggup. Ya. Maka rugi serugi-ruginya, Bu. Kenikmatan yang telah Allah persiapkan seperti ini, tiba-tiba kita lupa. Tiba-tiba kita nggak cari. Hanya karena silau dengan gemerlapnya dunia, rugi serugi-ruginya. Kenikmatan yang Allah persiapkan luar biasa itu, kalah hanya oleh kenikmatan sesaat. Itu pun kita taruhlah kita kaya raya di dunia ini, kita merasakan kenikmatan kekayaan kita berapa tahun, Bu? 500 tahun bisa? 400 tahun bisa? 100 tahun bisa? Enggak. Cuma 60, 70 tahun. Sekarang umur kita udah berapa? Ada yang 60, ada yang 50, ada yang 70. Ya tinggal berapa lagi? Ya, tiba-tiba kita lupa dengan kenikmatan yang luar biasa, dan itu bukan setahun, 2 tahun, seabad, 2 abad, Bu. Tapi berapa, Bu? Khalidina fiha abadan. Kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Bersama dengan kekekalan. Bersama dengan kekekalan. Siapa, Bu? Jadi nanti penduduk surga itu kekal selama-lamanya, penduduk neraka orang-orang kafir disiksa kekal selama-lamanya bersama kekekalan Allah. Selagi Allah masih ada, ya Allah terus ada, nggak mungkin nggak ada. Maka penduduk surga akan terus seperti itu, penduduk neraka akan terus seperti itu. Waliyadzubillah. Ya, maka sabar, Bu ya. Sakit hati, capek, lelah, sabar. Lelahnya mencari ilmu, lelahnya sholat di awal waktu, lagi asik ngobrol, lagi asik nonton, terdengar suara azan, hentikan semua, ambil air wudhu. Wayahna, ya, wayahna, tahu wayahna ya? Memang sekarang kita sedang berjuang, Bu. Betul-betul kita sedang bercocok tanam.
Hasilnya, panennya nanti di akhirat, di surga. Bahkan kata Nabi, seandainya engkau punya satu biji yang bisa ditanam, sementara besok kiamat, seandainya tahu ya, ini seandainya. Besok kiamat, nah ibu punya satu biji yang bisa ditanam, biji cabai misalnya, biji terong misalnya, maka tanamlah. Hasilnya kapan, panennya kapan? Nanti di akhirat. Jadi betul-betul kebaikan di dunia ini, kalau kita ikhlas karena Allah, nanti ada hasilnya, ada panennya nanti di akhirat. Seandainya hadis Nabi ini diterima di hati kaum muslimin, barangkali cabai nggak akan sampai 100.000. Kenapa? Karena pada hobi nanam. Punya pot, tanamin cabai. Punya tanah dikit, tanamin cabai. Dengan demikian semakin banyak barang kan nggak akan melonjak tinggi. Nah, kita kurang hobi nanam. Padahal ini sabda Nabi. Engkau tahu besok kiamat, hari ini engkau punya satu biji, tanamlah. Waktu itu kita pernah bahas bahwa permasalahan demi permasalahan itu akan selesai dengan apa, Bu? Masih ingat? Dengan sunnah Nabi, ini salah satunya. Ya, cabai sampai 100.000, 120.000, masalah nggak, Bu, ini? Masalah. Masuk pengen cabai doang sampai sekilo 100.000, 120.000, ya. Nah, masalah ini akan selesai dengan apa? Dengan melaksanakan sunnah Nabi, sabda Nabi. Salah satunya ini. Salah satu sabda Nabi menggemarkan kita untuk menanam. Jangan berpikir, masih 5 tahun lagi, masih 7 tahun lagi, nggak apa-apa. Nanti dapat pahalanya di akhirat. Nanam kelapa, nanam duren, kan masih 5 tahun, 7 tahun, nggak apa-apa. Sementara umur sudah 70 tahun, 80, nggak masalah. Orang besok mau kiamat, meninggalkan riba sebagaimana yang disunahkan oleh Nabi, insya Allah tidak akan terjadi kemacetan yang luar biasa. Ya hari ini gimana nggak macet? 20 juta, 30 juta, bahkan 15 juta bisa bawa, bisa bawa pulang, mending motor, mobil ada yang DP segitu, ya gimana nggak macet? Ya. Coba kalau kaum muslimin, dan itu pasti riba, nggak mungkin nggak riba, pasti riba, ya. Apalagi masih ingat nggak, Bu? Sempitnya lahan pemakaman. Pemakaman makin sempit, ya kan? Lihat tanah kusir udah kayak apa, karet bifak udah kayak apa. Padahal kalau kaum muslimin mengamalkan sunnah Nabi, faham sunnah Nabi, cukup 10 kali 20 meter sejabodetabek, cukup. Ya. Nah, gara-gara tidak kenal sunnah Nabi, 1 hektar nggak cukup, 2 hektar nggak cukup, 3 hektar nggak cukup. Malah hari ini bukan 1 juta 2 juta lagi, Bu, pemakaman ya, yang kelihatan dari tol itu sebelah sana, itu puluhan juta, ada yang ratusan juta, Bu. Cuman buat satu mayat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi bisnis. Padahal kalau mau mengikuti sunnah Nabi, cukup 10 kali 20, mungkin 10 kali 10, cukup untuk mayat sejabodetabek. Asal mengikuti sunnah Nabi. Ya. Gara-gara tidak mengikuti sunnah Nabi, akhirnya seperti ini. Ya, kita lanjut.
Fal asasu li bina'il a'mali kal quwwati li badanil insan. Jadi pembahasan kita ini pembahasan apa, Bu? Pembahasan ranting, cabang, apa pokok? Pokok. Pokok, ya. Ranting, cabang itu seperti tata cara wudu, tata cara tawaf, sa'i, syarat sahnya nikah, itu ranting, cabang. Nah, adapun pembahasan kita adalah pembahasan pokok, membahas tentang zat yang maha besar, Allah Rabbul Alamin. Maka dalam kitab ini tidak dibahas bagaimana cara tayamum yang benar, bagaimana cara membersihkan diri dari najis, apa yang harus dilakukan di tanggal 8 Dzulhijjah ke Mina dulu, apa langsung ke Arafah. Itu tidak dibahas di sini. Ya. Tapi membahas tentang zat yang maha besar, Allah Rabbul Alamin. Maka beliau mengatakan ini asas. Apa asas, Bu? Pondasi. Pondasi. Di mana pondasi ini dibangun oleh Nabi berdasarkan perintah Allah berapa tahun, Bu? Masih ingat? Sebelum beliau mengajarkan wudu, sholat, tayamum, azan, qomat, tawaf, sa'i, dan seterusnya, beliau ajarkan asas ini, pondasi ini. Berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. Selama 13 tahun pertama, belum ada wudu, sholat, tayamum, saum. Riba itu apa, qisas itu apa, rejam itu apa, belum ada. 13 tahun pertama Nabi ajarkan apa, Bu? Tauhid terus 13 tahun. Sementara beliau jadi Nabi, jadi Rasul cuman 23. Berarti sisa berapa kalau diambil 13? Sisa 10. Justru yang cuman 10 tahun itu ada apa? Ada sholat, ada saum, ada wudu, ada bagaimana tata cara jual beli. Bolehkah jual beli dengan dua harga, kontan sekian, cicil sekian? Bolehkah mengambil manfaat keuntungan dari sebuah piutang? Ketika kita memberikan piutang, bolehkah kita mengambil keuntungan? Dan seterusnya tentang jihad. Pasukan berjalan kaki nanti kalau dapat ghanimah dapat berapa persen? Pasukan berkuda dapat berapa persen kalau dapat ghanimah? Itu cuman 10 tahun. Nah, ini menunjukkan ilmu tauhid ini bukan main-main. Ilmu yang sangat besar, bahkan terbesar. Maka ketika sholatnya baik, puasanya baik, zakat haji baik, sedekah baik, dan seterusnya, tauhidnya rusak. Tauhidnya rusak, misalnya dia meyakini Allah bisa menurunkan hujan, guru saya yang sudah meninggal juga bisa menurunkan hujan. Surga apa neraka, Bu? Neraka. Walaupun sholatnya baik, saumnya baik, zakat haji baik, tapi tauhidnya rusak. Allah bisa memberikan rezeki kepada saya, Rasulullah juga bisa. Syirik apa tidak? Syirik. Yang bisa memberikan rezeki, yang bisa menghidupkan, yang bisa mematikan, yang bisa bikin kita bahagia apa celaka, hanya Allah. Jibril nggak bisa, Rasulullah nggak bisa, apalagi guru-guru kita nggak bisa. Hanya Allah satu-satunya. Nah, ini banyak saudara-saudara kita yang nggak paham di sini. Dikiranya, Rasulullah bisa, Jibril bisa, guru-guru kita bisa. Padahal hanya Allah yang bisa.
Selain Allah tidak ada yang bisa. Beliau mengibaratkan seperti bangunan. Jadi pondasi tauhid ini seperti bangunan. Bangunan menjulang tinggi 5 lantai misalnya. Pondasinya cuman 1/2 meter ke bawah. Kira-kira bahaya nggak, Bu? Bahaya sekali. Roboh. 4 lantai, 5 lantai, 7 lantai, pondasinya cuma sedikit. Ya, ahli bangunan tentu tahu. Sekian, pondasi dikuatkan. Bahkan lebih kuat nggak masalah. Lantai cuma 1, pondasi ke bawahnya 7 meter. Bahaya nggak? Ya nggak bahaya. Ya cuma boros saja. Tapi kan nggak bahaya. Gitu ya. Nah, ini pentingnya pondasi. Pondasi itu apa, Bu? Wudu, sholat, tayamum, tawaf, sa'i, apa tauhid? Tauhid. Pondasi itu tauhid. Maka sekali lagi, Allah berikan waktu pada Nabi 13 tahun untuk membangun pondasi supaya kuat. Maka kuatlah pondasi para sahabat. Siapa, Bu? Siapa, Bu? Yang dipondasi kuat oleh Nabi. Jadilah manusia-manusia seperti Abu Bakar. Siapa lagi? Umar. Siapa lagi? Utsman. Siapa lagi? Ali. Siapa lagi? Iya. Saya minta 10. Ayo. Hah? Bukan. Itu nggak masuk yang 10. Bilal nggak masuk yang 10. Said bin Zaid masuk. 5 lagi. Bukan, Mu'adz bin Jabal sahabat yang luar biasa tapi nggak masuk. Siapa tadi? Ya, Zubair bin Awam. Siapa lagi? Ya, Tolhah bin Ubaidillah. Siapa lagi? Ya, Abu Ubaidah bin Jarrah. Siapa lagi? Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang 10 ini dijamin masuk surga. Gak mungkin gak. Siapa yang mengatakan, ya terserah Allah lah, itu kan hak prerogatif Allah. Dia terancam kufur. Berarti gak percaya dong dengan Al-Quran dan Sunnah. Kan yang menyatakan 10 orang ini pasti masuk surga, lisan Nabi SAW. Tidak percaya, berarti kufur terhadap Nabi SAW. Wajib kita yakini seyakin-yakinnya 10 orang ini pasti masuk surga. Dan disebut secara khusus. Dan 10 orang ini muhajirin apa ansar, Bu? Ansar apa muhajirin, Bu? Muhajirin. Masih ingat ya? Muhajirin itu siapa? Ansar itu siapa? Ini semuanya muhajirin semua. Berarti sudah masuk Islam bersama Nabi dari awal, dari Mekah, bukan di Madinah. Kalau Ansar Madinah, ya. Kalau muhajirin dari Mekah sudah beriman dari awal. Dari awal Nabi menyatakan dirinya sebagai Rasul, langsung beriman ini. Ya, paling pertama tentu Abu Bakar. Abu Bakar pertama kali mendengar Rasulullah menyatakan diri sebagai Nabi, Abu Bakar langsung beriman. Maka Abu Bakar disebut apa, Bu? Siddiq. Siddiq banyak, Bu, bukan cuma Abu Bakar, tapi Abu Bakar sebagai Siddiqul Akbar, Siddiq terbesar. Siddiq banyak, ya.
Kemudian beliau juga mengumpamakan dengan badan. Ya. Jadi asas itu merupakan kekuatan. فَإِذَا كَانَتِ الْقُوَّةُ قَوِيَّةً حَمَلَتْ الْبَدَنُ وَدَفَعَتْ كَثِيرًا مِنَ الْآفَاتِ. Ketika badan itu kuat, daya tahannya kuat, maka bisa menolak berbagai macam penyakit. Ya. Dan ini lebih baik daripada kalau pusing obatnya ini nih. Ya. Kalau sakit perut obatnya ini. Kalau pegel-pegel obatnya ini. Kalau nanti terkena virus obatnya ini. Kalau nanti ada bakteri obatnya ini. Nah, ini tidak baik. Yang baik dia kuat badannya. Jadi ada virus, ada bakteri, ada penyakit tidak mempan mengenai badannya. Itu yang bagus. Saya kira kita semua tahu ya. Oleh karena itu lebih baik menguatkan badan daripada bentar-bentar minum obat, bentar-bentar minum obat. Itu tidak baik. Namanya obat kan pasti ada pengaruh negatifnya, ya kan? Nah, begitu pula ini. Ya. Kalau pondasinya kuat, tauhidnya kuat, insya Allah. Insya Allah. Berapa banyak orang yang rajin sholat, teman-temannya udah seneng tuh. Orang tuanya apalagi, alhamdulillah anak saya udah sholat, baca Al-Quran, ya. Tapi itu kan bukan pondasi. Bukan pondasi, pondasi tauhid. Tidak ditanamkan tauhid. Akhirnya belum setahun udah futur. Belum 2 tahun udah futur. Udah malas-malasan lagi karena pondasinya kurang kuat. Oleh karena itu, ajarkan kepada anak-anak pondasi yang kuat, tauhid. Ibu jangan mengira ya, kalau anak-anak itu bagusnya diajarin apa sih? Iqra, cara wudu, cara sholat. Tauhid nanti kalau udah gede-gedean. Salah, Bu. Nabi mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah saja. Jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah saja. Jika seluruh manusia bersepakat untuk mencelakakan engkau, nggak akan sanggup. Kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tulis di Lauh Mahfuz. Begitu pula sebaliknya, jika seluruh manusia di muka bumi bersepakat untuk membela engkau, mengorbitkan engkau, maka nggak akan sanggup kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tulis di Lauh Mahfuz. Ini tauhid bukan, Bu? Tauhid. Ibu tahu ini Nabi ajarkan kepada siapa? Kepada bocah umur 7 atau 8 tahun. Namanya Ibnu Abbas. Sambil berboncengan unta. Jadi Nabi naik unta, Ibnu Abbas membonceng di belakangnya. Nah, Nabi sambil mengajarkan tauhid kepada seorang bocah. Maka keliru kalau ibu menyimpulkan ini kan masih kelas 2, kelas 3 SD. Udah ajarin cara wudhu yang benar, cara sholat yang benar, ya itu nggak salah. Tapi yang salah kalau tidak mengajarkan tauhid. Ajarkan kepada anak itu tauhid. Manusia sejagat nggak bisa apa-apa. Kalau Allah mau membela kita, tanamkan kepada anak-anak kita seperti itu. Dari awal, sedini mungkin. Ya, ini hebatnya ilmu tauhid. Maka awet, gitu ya. Namanya manusia kadang mungkin pergaulan segala macam, tapi pondasi itu masih ada, masih kokoh, masih kuat. Insya Allah. Fahmil bunyanaka ala quwwati asasil iman.
maka bangunlah bangunanmu di atas pondasi iman. Iman yang kuat itu menghunjam ke dalam. Al-Quran mengibaratkan kalimatin thayyibatin kasajaratin thayyibah. Masih ingat Bu? Pernah baca ayatnya? Kalimat yang baik itu, yang maksud pondasi tadi ya, seperti pohon yang kuat, akarnya menghunjam ke tanah. Banyak pohon seperti itu ya. Ditiup angin setiap hari nggak masalah, karena akarnya begitu kuat. Tu'ti ukulaha kullahinin. Setelah itu memberikan buahnya setiap saat. Kalau duren kan musiman Bu ya, rambutan, mangga musiman. Ini setiap saat ada buahnya. Ya. Ini kalimatin thayyibatin. Kalimat thayyibah. Apa Bu? Kalimat thayyibah apa Bu? Hah? Ayo coba ucapkan kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Ini luar biasa. Maka ketika ibu mengucapkan la ilaha illallah, langsung sambar bledek mati, dijamin masuk surga. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya di dunia adalah la ilaha illallah, mau dia pelacur, mau dia pemabuk, mau jarang sholat, penting beriman ya. Bahkan walaupun kafir, kalau dia tahu makna la ilaha illallah, dia mengucapkan la ilaha illallah, berarti masuk Islam kan? Habis itu mati, surga apa neraka? Surga. Surga. Ya. Nah, ini yang dimaksud kalimat thayyibah. Bayangkan, bertahun-tahun minum khamar, bertahun-tahun berjudi, bertahun-tahun berbuat maksiat, jarang sholat. Begitu sakit, dia mengucapkan la ilaha illallah, lalu mati, surga. Diampuni semua dosanya. Ini luar biasa. Bagaimana kita tidak bersyukur dan tidak cinta kepada Tuhan yang sifatnya seperti ini. Allah itu luar biasa maha pengampun. Allah nggak peduli. Mau zina tiap hari, mau judi tiap hari, mau maksiat tiap hari, asal dia mengucapkan la ilaha illallah, habis itu mati, surga. Ya cuman kita nggak tahu matinya kapan, ya kan? Kalau tahu enak, misalnya dihukum mati, ya kan? Misalnya sebentar lagi mau ditembak, bisa kan? Jarang-jarang yang begitu, ya kan? Kita tidak. Oleh karena itu, kalau ibu punya teman, saudara, famili sedang sakaratul maut, lemah, udah sulit bicara, maka bisikanlah la ilaha illallah. Sampai situ. Ya, cukup la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kok dia ngikutin? Sudah. Dia ngikutin la ilaha illallah. Udah. Jangan diajak bicara lagi. Ya. Dia udah ngikutin la ilaha illallah. Ibu jangan nanya apa-apa lagi. Karenanya itu sertifikat taruh di mana ya? Oh, di itu, di lemari atas. Habis itu mati, ya. Jadi kalimat terakhirnya lemari atas. Bukan la ilaha illallah, rugi besar. Rugi besar. Maka kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, udah. Jangan diajak ngomong apa, enggak penting itu. Yang begitu-begitu kan sertifikat di mana, BPKB di mana, enggak penting. Gampang dicari. Nah, kalau ditalkin la ilaha illallah, dia sudah mengikuti,
nggak taunya sembuh, nggak jadi mati, gimana? Ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Jangan nyesel. Lah, udah ditalkin kok. Tadi kan udah ngikutin la ilaha illallah. Oh nggak jadi, ya nggak apa-apa. Sembuh lagi, bisa sholat lagi, bisa ibadah lagi, nggak masalah. Maka keliru besar ada orang mengatakan begini, emang ente tahu kalau dia betul mau mati kok ditalkin? Ini salah. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu siapa yang betul-betul akan mati atau tidak. Nah, kita melihat dohirnya, udah lemah, sulit ngomong. Kita tuntun dengan la ilaha illallah supaya masuk surga tadi. Gitu ya. Jadi tidak ada ilmu khusus mengetahui bahwa si fulan ini sakaratul maut apa tidak. Paham Bu ya? Ada pertanyaan? Bentar ya, kita lanjutkan sedikit dulu. Habis ini kita bersoal jawab. Wahadal asasu amran. Asas ini, fondasi ini, dasar ini ada dua hal. Yang pertama, sihhatul ma'rufati billah. Mengenal betul Allah itu seperti apa. Tadi Ibu sudah sedikit tahu tentang Allah. Apa? Bahwa Allah dulu menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Ini kan mengenal Allah. Allah nanti akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Allah menggenggam roh orang yang sedang tidur dan yang sudah mati. Dua-duanya di genggaman tangan Allah. Jadi kalau kita tidur nih, roh kita ada di genggaman tangan Allah. Begitu juga ketika kita mati. Untuk yang tidur dilepas lagi oleh Allah, makanya kita terbangun. Gitu ya. Nah, ini kita bisa tahu seperti ini dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah. Dari Al-Quran dan Sunnah kita imani apa adanya, jangan ditambah, jangan dikurang, dan jangan sekali-kali ditakwil. Jangan sekali-kali ditakwil. Maksudnya ini, nggak ada yang tahu. Pokoknya tangan ya tangan, wajah ya wajah, jari ya jari, dan seterusnya. Jangan ditakwil. Ini yang pertama. Seluruh keterangan, informasi dari Al-Quran dan Sunnah kita terima apa adanya. Istilah kita telan bulat-bulat. Kita sami'na wa ata'na. Jangan diotak-atik. Jangan seperti orang Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Rafidhah, Khawarij. Mereka mengotak-atik sifat Allah. Nah, kita ahlu sunnah, sami'na wa ata'na. Apa kata Allah tentang dirinya, kita sami'na wa ata'na. Ini yang pertama. Yang kedua, tajridul inqiyadi lahu wa li rasulihi duna ma siwa. Yang kedua, tunduk. Apapun yang Allah dan Rasulnya perintahkan, walaupun tidak sesuai dengan akal, nurani, logika, kita sami'na wa ata'na. Jauh-jauh ke Mekah, habis puluhan juta, sampai di sana cuman disuruh lempar-lempar batu, nyium-nyium batu Hajar Aswad, muterin. Ini kan nggak masuk akal. Lebih masuk akal uang puluhan juta itu kita berikan ke fakir miskin, ya kan? Kita berikan kepada pengemis, kan lebih masuk akal, ya kan? Nah,
memberikan uang kepada pengemis, fakir miskin, rukun Islam bukan. Bukan. Bahwa itu bagus, baik, berpahala, iya. Tapi itu bukan rukun Islam. Nah, haji, rukun Islam bukan? Iya. Nah, itu saya maksud. Ya, kalau pakai akal, logika, nurani, iya. Daripada menghabiskan uang untuk ke sana, mending buat fakir miskin. Ya. Barangkali haji kedua, umroh kelima, umroh ketujuh, mungkin ya. Haji kedua kan tidak wajib. Sementara di kiri kanan kita banyak yang miskin, ya bolehlah. Tapi kalau haji pertama nggak bisa. Nggak bisa. Itu rukun Islam. Walaupun secara logika, akal, nurani, nggak masuk di akal kita. Kita sami'na wa ata'na. Ya. Ya, kita bersoal jawab. Silakan. Ada pertanyaan?